Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan dari persentase 8% trading halt di intraday di hari ini. Penutupan melemah di 1,06% dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 8.200-an. Penutupan hari ini di 8.232.201. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 085178104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakiye selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan Pak Yaki, bahkan trading halt kembali terjadi ketika indeks harga saham gabungan melemah sempat di atas 8%. Namun perlawanan hari ini cukup sengit sehingga pelemahan lebih ke arah terbatas. Pemangkasan pelemahan hari ini lebih signifikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang sama-sama mengalami trading halt. Analisis Anda, ada perbaikan tidak dari posisi teknikal dibandingkan dengan perdagangan hari kemarin meskipun sempat ke 7.400-an Pak Yaki? Ya, kalau dari sisi teknikal sebenarnya memang secara historical memang ISG biasa 2 hari udah rebound, kalaupun memang 2 harinya nggak kelar biasa bisa 6-10 hari. Jadi harusnya hari ini cukup bagus ya untuk pijakan ISG besok rebound ya. Dan kalau kita lihat juga reaksi pemerintah juga udah cukup bagus dari beberapa pernyataan yang dilakukan oleh baik dari Menteri Perbaya maupun dari OJK-nya sendiri. Jadi reaksinya akan lebih bagus ya. Reaksinya kalau dilihat itu di sesi 2 cenderung positif ya. Jadi saya masih optimis besok masih lingkar penguatan si ISG-nya. Support dan resistennya Pak? Untuk besok bisa dipantau supportnya itu di sekitar di area 7.000, supportnya di area 7.600 sampai 7.650 sampai 782. Resistensinya itu di area 8.200 sampai 8.450-an. Baik, secara keseluruhan indeks harga saham gabungan sudah tembus support tidak Pak? Tadi sempat ke 7481 Pak Yaki? Intraday-nya udah ya, karena supportnya harusnya itu di area 78 udah cukup bagus, ternyata masih jebol di bawah 7.000 bahkan. Cuman kalau dari sisi 2 recovery-nya cukup bagus ya, jauh sekali dari level terendahnya itu di area 7.400, terus sekarang kembali ya 7.400, sekarang kembali di 7.900-an ya. Jadi harusnya ini cukup bagus sih dengan pergerakan ISG hari ini sih. Baik, dari sisi sentimen Pak Yaki, The Fed mempertahankan suku bunga acuan, kemudian pasar saham Indonesia hari ini juga kedatangan berita yang kurang bagus. Setelah kemarin dari MSCI, hari ini ada Goldman Sachs Pak akan memangkas peringkat begitu untuk pasar saham Indonesia. Bagaimana Anda melihat tekanan-tekanan yang terus berlanjut Pak Yaki di tengah indeks harga saham gabungan? Tampaknya hari ini sudah ada perbaikan dengan pembalikan arah yang cukup signifikan. Ya, biasanya memang agak jarang-jarang ya Goldman Sachs mengkomentari peringkat saham kita. Biasanya kan Goldman Sachs lebih fokus ke peringkat rating dan obligasi kita. Cuman ini agak lebih spesifik. Cuman harusnya ini hanya lebih pencerminan dari pengumuman MSCI kemarin sih. Dan kalau kita juga kan tadi siang juga pemerintah melalui OJK dan Kementerian Keuangan juga udah ngasih komentar, harusnya ini bisa jadi tone positif ya, apalagi ada wacana bahwa regulator mau ketemu dengan pihak MSCI. Si saham Pak, saham big cap terutama memasuki perdagangan sesi kedua ini sudah mulai siuman dan bangkit kembali Pak. Kita mau ke perbankan big cap Pak. BBCA hari ini menguat di 1,78%, intraday tadi sempat menguat di atas 2%. Di sepanjang 2025 dan memasuki 2026 BBCA paling banyak dijual asing. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal pembalikan arah yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian usai rilis kinerja dan juga rencana akan melakukan buyback? Ya,
Kalau dari BBC memang ya ini agak tricky ya. Maksudnya tricky bagaimana? Karena kalau kita lihat juga tekanan BCA mulai besar kan ketika pengumuman itu keluar. Tapi sebenarnya flow-nya sendiri sudah mulai ada sell dan setiap hari berlanjut itu ketika pengumuman itu sudah keluar. Jadi seperti memang udah ada berita di luar bahwa rating Indonesia, rebalancing Indonesia akan disuspend oleh MSCI sebelum itu diumumkan. Jadi makanya BBCA yang tertekan duluan. Cuman kalau kita lihat juga rilis kinerja BBCA sampai full year 2025 juga masih tumbuh ya, sekitar 5% sampai 6% kalau saya nggak lupa, sekitar 57 triliun labanya. Jadi harusnya dengan laba yang cukup solid ini dan salah satu yang terbesar selain BRI, ini harusnya menjadi katalis positif ya, dengan penurunan harga yang kemarin gila-gilaan, bahkan tadi sempat menyentuh di level 6.375. Iya. Untuk buyback BCA sebenarnya menarik ya untuk dijadikan tabungan saham ya, ataupun investasi di jangka panjang, karena BCA sendiri kan memang rajin bagi dividen. Dan kalau kita lihat juga harga sekarang memang secara PBV masih lebih mahal dari bank lain dan masih lebih mahal dibandingkan regional seperti DBS di Singapura. Tapi tetap aja ini bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi harga sekarang tuh menurut saya sih sangat menarik untuk diakumulasi. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak di tengah rekomendasi akumulasi buy? Akumulasi buy bisa dilakukan bertahap selama bertahan di atas area 7.000, dan kalaupun memang masih besok bisa rebound di atas 7.300, 7.375 sampai 7.400 bisa additional buy lagi untuk average up. Karena kalau bisa break di atas 7.400 ada potensi untuk BCA kembali ke area 7.600 sampai 7.850. Jadi secara tren masih cukup menarik sih untuk melakukan technical rebound sih. Baik, bagi yang sudah ambil posisi di atas 7.000-an Pak, mungkin di 75, 76 bahkan ada di 8.000, dengan posisi BBCA yang rebound hari ini, rekomendasinya seperti apa? Apakah terlalu terburu-buru averaging up untuk BBCA atau mungkin averaging down? Terburu-buru sih enggak ya, cuma kalau mau lihat mungkin bisa lihat besok ya di area 7.400, kalau bisa confirm break potensinya lebih cenderung bullish untuk kembali ke area 8.000-an. Cuman kalau belum kuat di atas 7.400 ada potensi BCA koreksi, jadi bisa tunggu di area bottom sih, di area support. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BBRI Pak. Hari ini juga rebound signifikan di atas 3% di 3720 posisi penutupan hari ini. Intraday tadi sempat ke 32 Pak. Lompatan pembalikan arah cukup signifikan hari ini? Ya, bisa dipantau besok di area 38 sampai 3850. Kalau BBRI-nya nggak kuat cenderung koreksi lagi. Cuman kalau besok BBRI bisa kuat di atas 3850, bahkan break 3.000 di atas 3.900, ada potensi untuk BCA kembali ke level 4.000 sampai 4.100. Ini menarik untuk melihat BBRI di besok hari di area 3850 sampai 3.900, karena itu penentunya sih. Kalau gagal posisi koreksi lagi. Cuman kalau rebound dan break itu harusnya BRI bullishnya bisa sampai 4.200, 4.300 sih. Rekomendasinya Pak? Buy on break di atas 3840 sampai 3850-an. Baik, 3840 buy on break dan 3850-an pemirsa. Posisi penutupan hari ini masih di 3780 dan kebetulan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini menguat signifikan di 5,29%. Dari perbankan Pak, kita ke saham-saham konglomerasi terlebih dahulu Pak. Di tengah dari bayangan MSCI tadi, beberapa saham dari grup Raya Gopang hari ini juga mencoba membantu memangkas pelemahan ISG. Kita ke brand, singkat saja Pak Yaki. Brand ya Mas? Ya. Kalau lihat dari brand ini harusnya besok masih ada potensi lanjutan, cuman memang harus confirm dulu ya. Karena memang kalau kita lihat dari pergerakan brand hari ini, besok itu confirmnya di area 8.700-an. Kalau besok bisa rebound di atas 8.700, ada potensi untuk brand bisa rebound lanjutnya sampai ke 9.100 sampai 975. Cuman kalau brand masih gagal di atas 8.700, ada potensi untuk brand koreksi lagi untuk balik uji area support di 8.200 sampai 8.300. Jadi besok kalau mau entry buy atau hari ini entry buy, better tunggu break di atas 8.700-an. Baik, intraday hari ini tadi sebenarnya sempat menguat ke level 9.200-an, ditutup di 8.675, menguat di 4,52%. Kapitalisasinya masih bertahan di atas 1.160-an pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga
juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan dari persentase 8% trading halt di intraday di hari ini. Penutupan melemah di 1,06% dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 8.200-an. Penutupan hari ini di 8.232,201. Dan tadi ketika trading halt sempat melemah ke 7.481,988, intraday tertinggi hari ini di 8.296,941. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat beberapa penutupan, beberapa indeks lainnya dan juga beberapa data lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama. Update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, transportasi dan logistik hari ini menguat di 0,76% ya. Kemudian ada konsumsi non-primer juga mengalami penguatan, properti tertekan di 3,83% dan keuangan hari ini melemah karena pergerakan saham perbankan big cap hari ini tidak semuanya mengalami rebound, pemirsa. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BBCA, grafis selanjutnya ditutup di 7.200, transaksi sangat tinggi di 97 triliunan. BBRI juga transaksi 2,8 triliun, PTRO dengan nilai transaksi di 2,1 triliun, dan cuan yang hari ini melesat signifikan, nilai transaksi di 1 triliun rupiah. Kemudian saham-saham yang hari ini yang masih menjadi pemberat, pemirsa, deretan top loser. Di antaranya saham Bumi tertekan di 250, transaksi 6,3 triliun, Antam juga melemah di 3,4 triliun transaksi, Dewa di 1,8 triliun rupiah, dan PRMS di transaksi di 1,7 triliun rupiah. Didominasi saham-saham grup Bakri. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, dan setelahnya kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.